Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini kelompok 10 dengan nama tim Monais. Kami di sini akan mempresentasikan tugas progres basis data. Untuk kelompok kami berjumlah 3 dengan saya sendiri Helmi Rifki Nasrullah Sukaton dengan NIM belakang 008 dan sebelah saya. Ahmad dan Hasani dengan NIM belakang 18. Dan saya Muhammad Helmi Nizar dengan NIM akhir 011. Itu tadi untuk kelompok kami, Bapak. Untuk selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai normalisasi, yaitu satu tabel UNF. Tabel UNF berfungsi sebagai wadah awal yang menampung seluruh atribut yang dibutuhkan sistem, terlepas dari pengulangan data, yaitu ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi, nomor HP, ID fakultas, nama fakultas, nomor gedung, ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID petugas, nama petugas, email petugas. Untuk selanjutnya, tabel 1NF terdiri dari peminjaman, mahasiswa, buku, fakultas. Meskipun telah dipastikan atomik, tabel transaksi masih belum optimal. Data seperti nama mahasiswa atau judul buku yang bukan informasi transaksi tetap berada di tabel ini. Untuk isi dari tabel 1NF seperti contoh ini Bapak, ID peminjaman sebagai foreign key untuk peminjaman, mahasiswa NIM sebagai primary key, buku ini ID buku untuk primary key-nya, untuk fakultas ID fakultas untuk primary key-nya. Untuk selanjutnya tabel 2NF ada peminjaman dengan isi tabel ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, NIM, NIM dari mahasiswa, ID buku, ID petugas. Mahasiswa, untuk tabel mahasiswa isinya ada NIM, nama, jenis kelamin, prodi, nomor HP, ID fakultas, nama fakultas. Buku, isi dari buku ada ID buku, judul buku, genre, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok, ID fakultas, nama fakultas. Untuk tabel fakultas ada ID fakultas, nama fakultas, nomor gedung, alamat. Pengguna, tabel pengguna ada ID pengguna, ini sebagai petugas, nama, email, password, levelnya sebagai admin atau petugas, ID fakultas, nama fakultas. Pada tahap ini, tabel transaksi peminjaman telah dimurnikan sepenuhnya dari tabel induk yang redundan. Selanjutnya, tabel 3NF. Ini ada fakultas, tabel fakultas, ID fakultas sebagai primary key, nama fakultas, nomor gedung, alamat, tentang, dan foto gedung. Mahasiswa, ada NIM, nama, jenis kelamin, prodi, nomor HP, ID fakultas. Buku, ini ada ID buku, judul buku, genre, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok, dan ID fakultas. Pengguna ini ada ID pengguna, nama, email, password, level, status, ID fakultas. Peminjaman ini ada peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, NIM, ID buku, ID petugas. Pengembalian ada ID pengembalian, tanggal kembali, tanggal lama terlambat, denda, ID peminjaman sebagai primary key lagi, foreign key maksudnya sebagai kunci, ID petugas kembali sebagai kunci lagi. Semua dependensi transif dihilangkan kolom non kunci seperti prodi atau judul buku kini hanya bergantung secara langsung pada primary key masing-masing. Seluruh skema database telah mencapai tingkat optimal 3NF. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hisam. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Helmi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relation Diagram.
Entitas ini menyimpan informasi unik dan dirancang untuk meminimalkan redundansi. Semua entitas ini terhubung secara satu ke banyak atau satu ke N ke tabel fakultas melalui foreign key, yaitu ID fakultas. Fakultas, ID fakultas sebagai primary key, yaitu pusat data untuk menyimpan detail unik perpustakaan seperti gedung, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya ada mahasiswa, ya, NIM sebagai primary key, data pribadi, yaitu data pribadi mahasiswa. Foreign key-nya yaitu sama seperti tadi ID fakultas untuk menunjukkan afiliasi fakultas. Selanjutnya ada buku, ID buku sebagai primary key, yaitu katalog buku. Foreign key-nya sama tetap yaitu ID fakultas, menunjukkan koleksi buku tersebut. Selanjutnya ada pengguna, yaitu ID pengguna sebagai primary key, yaitu data petugas perpustakaan, admin ataupun petugas. Foreign key-nya tetap yaitu ID fakultas untuk menunjukkan tempat bertugas. Selanjutnya eh, tetap membahas ERD. Entries ini mencatat peristiwa yang terjadi sehari-hari dan menjadi titik sentral yang merujuk pada semua data induk. Peminjaman. ID peminjaman sebagai primary key untuk mencatat peristiwa peminjaman. Terkoneksi ke mahasiswa melalui NIM, buku melalui ID buku, dan petugas melalui ID petugas dengan relasi satu ke banyak atau satu ke N. Pengembalian, ID pengembalian sebagai primary key, yaitu untuk mencatat penyelesaian transaksi peminjaman, memiliki hubungan satu ke satu dengan peminjaman melalui foreign key, ID peminjaman, memastikan setiap peminjaman hanya bisa dikembalikan satu kali. Oke, selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model. Model data konseptual atau CDM ini berfungsi sebagai struktural untuk sistem informasi perpustakaan. Merangkum 6 entitas utama yaitu fakultas, mahasiswa, pengguna, buku, peminjaman, dan pengembalian. Secara umum, skema ini menerapkan prinsip relasi satu ke banyak atau satu ke N untuk menghubungkan data induk dan transaksi. Selanjutnya yaitu ada PDM atau Physical Data Model. Database ini eh, yang dirancang dengan 3 tabel utama merupakan sistem yang terstruktur untuk mengelola proses peminjaman buku dalam lingkungan fakultas dengan memisahkan 3 entitas utama, yaitu anggota, buku, dan transaksi peminjaman. Yang pertama ada entitas anggota, TBL underscore anggota. Tabel ini bertindak sebagai direktori utama, direktori untuk semua pengguna yang memiliki hak untuk meminjam buku. Setiap anggota diidentifikasi secara unik oleh kolom ID underscore anggota sebagai primary key. Dan informasi tambahan seperti nama, alamat, serta nomor telepon dicatat di sini. Yang kedua ada entitas buku atau TBL underscore buku. Tabel ini berfungsi sebagai katalog induk yang mencatat semua koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Setiap judul buku diidentifikasi secara unik oleh kode underscore buku sebagai primary key bersama dengan detail seperti judul buku, pengarang, dan jumlah stok yang tersedia. Dan yang terakhir ada entitas peminjaman atau TPL underscore peminjaman. Tabel ini hanya inti dari sistem yang bertugas mencatat transaksi peminjaman dan yang sebenarnya. Tabel ini menggunakan ID underscore pinjam sebagai kunci utama. Kolom ini terhubung melalui foreign key ke TBL underscore anggota menggunakan ID underscore anggota ke TBL underscore buku menggunakan kode underscore buku. Koneksi ini memastikan bahwa setiap catatan peminjaman selalu merujuk pada anggota yang valid dan buku yang ada di katalog, serta mencatat detail waktu pinjam, tanggal TGL underscore pinjam, dan waktu kembali, yaitu TGL underscore kembali. Selanjutnya ada hak akses. Struktur tabel yang digunakan yaitu seperti ini, ada TBL underscore fakultas, TBL underscore pengguna, TBL underscore mahasiswa, TBL underscore buku,
TBL underscore peminjaman, TBL underscore pengembalian. Selanjutnya ada akses berdasarkan role. Satu yaitu sebagai role admin, create yaitu dapat membuat tabel, view atau pengguna baru. Alter atau drop dapat mengubah atau menghapus struktur tabel, misalnya master underscore pinjam dan lain-lain. Select dapat melihat semua data di semua tabel. Insert dapat memasukkan data baru, misal mencatat peminjaman baru. Update atau delete dapat mengubah data, misal koreksi judul atau menghapus data, misalnya menghapus catatan pinjam yang salah. Grant dapat memberikan akses kepada role lain, misal kepada petugas. Selanjutnya yaitu role sebagai petugas. Select dapat melihat data peminjaman di tabel master underscore pinjam. Insert dapat mencatat peminjaman baru di master underscore pinjam. Update dapat memperbarui data, misal menandai pengembalian, memperbarui nama peminjam. Delete, delete di sini opsional. Sebaiknya dihilangkan atau dibatasi untuk mencegah penghapusan transaksi. Hanya admin yang boleh menghapus. Selanjutnya create atau alter drop tidak dapat mengubah atau menghapus struktur tabel. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Danang. Baik, terima kasih rekan saya Helmi. Di sini saya akan menjelaskan query DDL, DML, dan DGL. Yang pertama saya menjelaskan DDL itu membuat database pada database utama pada aplikasi, yaitu membuat database perpustakaan itu namanya perpus underscore fakultas. Kemudian yang kedua membuat tabel anggota. Seperti biasa, di dalamnya terdapat ID anggota, nama anggota, alamat, dan not telepon. Kemudian selanjutnya membuat tabel buku yang berisi kode buku, judul buku, pengarang, dan stok. Terus yang keempat, membuat tabel peminjaman dan menambahkan foreign key. Yang isinya adalah ID peminjam, ID anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian menambahkan foreign key pada tabel anggota. Selanjutnya DML ini memasukkan data anggota seperti nama anggota, ID anggota, alamat, nomor telepon. Seperti contohnya untuk ID anggota 2023001 Budi Santoso, terus kemudian alamatnya Jalan Merdeka, nomornya 081234567890. Kemudian memasukkan data buku, yaitu memasukkan kode buku, judul buku, pengarang, dan stok. Untuk isinya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian memasukkan data transaksi pinjam yang isinya memasukkan ID pinjam, ID anggota, kode buku, dan tanggal pinjam. Kemudian memperbarui tanggal kembali. Ini update tabel pinjam gunakan data sistem saat ini. Kemudian kemudian DGL menampilkan laporan pinjaman lengkap seperti nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian form tabel pinjam, kemudian mencari buku yang masih dipinjam itu dari nama anggota, judul buku, tabel pinjam. Kemudian menghitung total stok. Selanjutnya implementasi transaksi, mekanisme kontrol.
transaksi. Untuk menjaga integritas data, kontrol transaksi dieksekusi menggunakan tiga perintah utama, start transaction, commit, dan rollback. Kemudian analisa kebutuhan transaksi peminjaman memerlukan modifikasi data pada dua tabel utama. Yang pertama tabel terlibat peminjaman dan buku, kemudian aksi kritis melakukan insert data peminjaman baru ke tabel peminjam dan diikuti oleh update untuk mengurangi jumlah stok buku dan di tabel buku. Kemudian implementasi transaksi, transaksi peminjaman buku yaitu implementasi query. Berikut adalah contoh query SQL yang menggambarkan proses peminjaman. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Kemudian interaksi pengembalian buku. Analisis kebutuhan, transaksi pengembalian melibatkan tiga tabel dan proses perhitungan yang kompleks, yaitu tabel terlibat, peminjaman, pengembalian, dan buku. Aksi kritis, menghitung denda keterlambatan, insert detail pengembalian ke pengembalian, update status di peminjaman menjadi selesai, dan update untuk menambahkan stok buku di buku. Kemudian implementasi query. Nah, berikut adalah contoh query yang mengimplementasikan proses pengembalian termasuk perhitungan denda. Kurang lebihnya seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10 dari Timones. Mungkin kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.